Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Bapak Prima Gandhi SPNSI dan dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Alma Sofia Yulianti dengan NIM J3J118184. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Optimalisasi Digital Marketing pada PT XYZ di Kota Bogor. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan 2009, digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan website, blog, atau media sosial. Keuntungan dari digital marketing yaitu mampu menghubungkan produsen dengan konsumen melalui internet, menghasilkan tingkat penjualan yang lebih tinggi, membantu para pengusaha mikro agar dapat bersaing dengan perusahaan makro, dan mempersiapkan para pengusaha mikro terhadap era Internet of Things di mana semua hal atau apapun yang diinginkan bisa diperoleh melalui internet. Pengaruh digital marketing terhadap platform TikTok dapat meningkatkan penjualan terhadap bisnis online, seperti membuat video konten digital yang menarik. Hal tersebut merupakan strategi pemasaran yang dapat mempengaruhi tingkat penjualan. Lalu di aplikasi TikTok ada berbagai macam konten seperti konten menari, menyanyi, menyebarkan informasi-informasi yang belum ada di televisi, dan konten membuat minuman atau makanan. Dengan seiring perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia sudah mulai beradaptasi dengan pola konsumsi yang ada di negara-negara maju setelah salah satunya dengan mengkonsumsi produk makanan beku atau bisa juga disebut dengan frozen food. Saat ini, setiap individu harus bersiap menghadapi pergeseran kebudayaan di mana pemenuhan kebutuhan harus beriringan dengan perkembangan teknologi. Hal ini menjadi peluang bagi sebagian besar perusahaan e-commerce untuk menyajikan pasar dalam bentuk membeli dan menjual produk secara online. Perusahaan sudah menggunakan berbagai macam penjualan online seperti e-commerce dan digital marketing. Hanya saja salah satu digital marketing perusahaan ada yang belum optimal, yaitu aplikasi TikTok. Kajian ini akan difokuskan untuk merancang pengoptimalisasian pemasaran perusahaan melalui aplikasi TikTok untuk strategi pemasaran yang lebih relevan dengan menggunakan pendekatan bisnis modal kanvas. Kajian pengembangan pendekatan bisnis modal kanvas ini diharapkan dapat membantu PT XYZ untuk memperluas dan mengoptimalkan penjualan. Ada tujuan, yang pertama merumuskan ide pengembangan bisnis pada PT XYZ melalui analisis SWOT, yang kedua menyusun strategi penjualan online yang lebih optimal melalui analisis bisnis modal kanvas pada PT XYZ. Lokasi dan waktu PKL. Kegiatan praktek kerja lapang atau bisa disebut dengan PKL dilakukan di PT XYZ yang berada di Bukit Panorama Blok M nomor 9 Bogor 16136 Indonesia. Waktu pelaksanaan PKL dilakukan tanggal 1 Februari 2021 sampai 30 April 2021. Kegiatan dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat dimulai pukul 9 sampai pukul 4 sore. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Data yang dikumpulkan untuk menulis kajian pengembangan bisnis ini berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pembimbing lapang. Teknik dalam mendapatkan data primer yaitu dengan mewawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan dengan pihak koordinator, staf, dan pekerja perusahaan, serta melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan perusahaan. Kegiatan sekunder adalah data pelengkap yang didapatkan tidak langsung dari tempat PKL, melainkan dari instansi-instansi yang terkait dalam pengambilan data seperti Dinas Pertanian, Subterminal Agribisnis, dan bahan pusat statistik. Pengumpulan data sekunder bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dalam menyusun kajian pengembangan bisnis. Metode kajian. Yang pertama ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat dimaksimalkan kekuatan strength dan peluang opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan weakness dan ancaman threat. Pada matriks SWOT, menampilkan hasil analisis SWOT berupa alternatif strategi dalam bentuk matriks alternatif strategi tersebut antara lain strength opportunity atau SO, weakness opportunity atau WO, strength threat atau ST, weakness threat atau WT.
Yang kedua ada bisnis model kanvas, merupakan sebuah model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai menurut Osterwalder dan Pigner 2017. Model bisnis ini disajikan ke dalam bentuk visual. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami gambaran keseluruhan ruang lingkup sebuah model bisnis yang diilustrasikan. Adapun 9 elemen bisnis model kanvas yaitu customer segment, value proposition channels, customer relationship, revenue stream, key research, key activities, key partnership, and cost structure. Lalu yang ketiga ada analisis laba rugi, terdiri dari total revenue atau TR, total cost atau TC, total fixed cost atau TFC, total variable cost atau TVC, laba kotor, pajak, dan laba bersih setelah pajak. Dengan menggunakan analisis laba rugi, perusahaan dapat mengetahui apakah usaha yang dijalankannya mendapatkan keuntungan atau kerugian. Analisis laporan laba rugi berasal dari penerimaan dikurang biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Rumus perhitungan laba rugi yaitu keuntungan dikurangin total penerimaan, keuntungan sama dengan total penerimaan dikurang total biaya. Atau bisa juga keuntungan sama dengan harga produk dikali jumlah produk dikurang total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Lalu yang keempat ada analisis RC ratio, merupakan singkatan dari return cost ratio, atau disebut juga perbandingan antara penerimaan atau nisbah dan biaya menurut Sukartawi 1995. Berikut adalah rumus RC ratio. RC ratio sama dengan total penerimaan dibagi total biaya, dengan syarat jika RC lebih dari 1, maka usaha tersebut efisien. Jika RC sama dengan 1, maka usaha tersebut berada di titik impas. Jika RC kurang dari 1, maka usaha tersebut tidak efisien. Sejarah perusahaan berawal dari keprihatinan seorang ibu akan sulitnya menemukan makanan sehat yang lezat namun praktis saat disajikan. Tekadnya yang kuat membantu para ibu lain, khususnya working mom, dalam memenuhi gizi buah hatinya didasari dengan melahirkan PT XYZ bulan Juli 2015. Agar awet dan dapat tahan lama disimpan serta praktis pada saat disajikan, teknik frozen food lah yang dipilih. Dimulai dari 5 varian nugget ayam diolah secara higienis tanpa MSG, pengawet, dan bahan kimia lainnya yang berbahaya. PT XYZ hadir sebagai kepanjang tanganan Bunda untuk menjanjikan makanan sehat yang lezat namun praktis saat disajikan. Kini ribuan Bunda telah terbantu dengan hadirnya PT XYZ. Berikut struktur organisasi PT XYZ. Founder dan co-founder itu satu jajar, founder dibawahi oleh quality control, purchasing, kepala produksi, kepala operasional, asisten, tim seller, dan tim packer. Co-founder dibawahi oleh marketing dan admin. Sumber daya perusahaan, yang pertama ada sumber daya fisik. Sumber daya yang dimiliki perusahaan berupa gedung, peralatan, modal, maupun 8 unsur elemen lingkungan di sekitar perusahaan. Sumber daya fisik dimiliki PT XYZ sudah cukup lengkap dalam menunjang kegiatan produksi, yaitu kantor, ruang produksi, gudang bahan baku, dapur kotor, kamar mandi, musola, dan peralatan. Untuk sumber daya manusia, PT XYZ mengambil dari warga setempat yang membutuhkan pekerjaan dan tidak lanjut sekolah, sehingga PT XYZ menyediakan tempat kerja yang layak dan membuat tempat untuk melanjutkan sekolah dengan membuat rumah sekolah di sekitar kantor. PT XYZ memiliki sebanyak 22 orang tenaga kerja. Kegiatan dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu. Kegiatan dimulai pukul 7 sampai pukul 4 sore. Istirahat dilakukan pukul 12 hingga 1 siang. Untuk sumber daya keuangan, di awal dengan modal awal Rp1.000.000 berasal dari modal pribadi. Pada saat ini modal dipakai berasal dari profit selama perusahaan berlangsung. Unit bisnis pengadaan input. PT XYZ sudah cukup beragam mulai dari stok bahan baku, peralatan, tenaga kerja, dan luas bangunan. Mekanisme pemasaran yang disebar dari PT XYZ ke agen, reseller, dan pelanggan akhir bisa dilihat sebagai berikut adalah bagian dari mekanisme pemasaran PT XYZ.
Lalu di hasil dan pembahasan ada matriks SWOT PT XYZ, yaitu ada strength, weakness, opportunity, dan threat, yang dimana ada strategi alternatif, ada 4, yaitu ada SO. Yang pertama ada meningkatkan kapasitas produksi untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, pendirian mini market di daerah potensial. Untuk strategi WO, pendirian unit bisnis pengolahan daging sapi menjadi sosis, memperbarui teknologi untuk menunjang kegiatan produksi, meningkatkan nilai jual produk melalui proses pasteurisasi telur, mengoptimalisasikan pemasaran melalui salah satu digital marketing khususnya pada platform TikTok. Untuk strategi ST, membuat inovasi frozen food untuk balita. Lalu yang WT, strategi WT, merencanakan alokasi pabrik untuk efisiensi usaha. Yang kedua, meningkatkan pelayanan terhadap konsumen untuk menyediakan layanan delivery. Di sini ada bisnis modal kanvas sebelum pengembangan. Itu key partner, ada pemasok bahan baku dan agen, key aktivitasnya menyetok bahan baku, persiapan area produksi, persiapan peralatan produksi, persiapan APD karyawan, produksi, pemeliharaan area produksi, pelayanan untuk konsumen, pemasaran, dan pengendalian hama dan penyakit. Untuk key resource ada sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya finansial. Value proposition ada kualitas dan kuantitas. Customer relationship ada pelayanan yang baik, channel ada website, e-commerce seperti Shopee dan Blibli, media sosial ada Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Customer segment ada agen, reseller, dan konsumen akhir. Cost structure ada biaya tetap yang terdiri dari gaji, pajak, listrik, air, dan penyusutan. Untuk biaya variabel terdiri dari internet, BBM, dan bahan baku. Revenue stream sebelum pengembangan, yaitu penjualannya ada 2.120.304.500 rupiah. Lalu setelah ada pengembangan, key partners menambah menjadi 3, yaitu influencer, key activities menambah dengan membuat konten yang menarik, lalu ada cost structure, di biaya variabel menambah menjadi influencer, lalu revenue stream setelah pengembangan berubah meningkat menjadi 2.544.500. Analisis finansial. Asumsi yang digunakan pertama ada modal pengembangan bisnis dari modal pribadi sebesar 1 juta. Yang kedua ada pajak penghasilan sebesar 15% dari penerimaan menurut UU nomor 36 tahun 2018 tentang pajak penghasilan usaha, dan diasumsikan setelah adanya penerimaan meningkat setelah pengembangan sebesar 424.189.500. Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan, maka dapat dirincikan analisis finansial pengembangan bisnis, yaitu ada biaya investasi. Biaya investasinya sebelum dan sesudah itu mengalami peningkatan. Biaya investasi sebelum sebesar 216.661.169 rupiah, setelahnya meningkat 218.701.069 rupiah. Untuk penyusutan juga mengalami peningkatan, di sebelumnya sebesar 41.596.991 rupiah, meningkat menjadi 42.060.466 rupiah. Lalu ada biaya operasional. Biaya operasional itu terdiri dari dua komponen, yaitu total biaya tetap dan total biaya variabel, yang dimana sebelum dan setelah mengalami peningkatan. Biaya operasional sebelum pengembangan sebesar 880.390.705 rupiah, meningkat menjadi 949.330.795 rupiah. Lalu ada penerimaan. Penerimaan yang dihasilkan oleh perusahaan dihasilkan dari pengembangan bisnis berdasarkan jumlah penjualan sebelum dan
sesudah pengembangan bisnis. Untuk sebelum pengembangan bisnis sebesar 2.120.304.500 rupiah, dan setelah pengembangan bisnis sebesar 2.544.758.000. Dan untuk analisis RC rasio, sebelum pengembangan 2,4, dan setelah pengembangan itu ada 2,7, yang artinya setiap biaya yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp1 akan memberikan penerimaan sebesar 2,7, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi dibuat untuk membandingkan pendapatan dari sebelum pengembangan bisnis dan sesudah pengembangan bisnis dari digital marketing aplikasi TikTok. Nah, berikut tabel laporan laba rugi. Setelah adanya pengembangan bisnis berupa optimalisasi digital marketing, laba bersih yang diperoleh perusahaan meningkat sebesar Rp1.356.113.124 dengan nilai RC rasio 2,7, yang artinya setiap biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1 akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp2,7. Berdasarkan perbandingan laporan laba rugi sebelum dan sesudah, setelah adanya pengembangan bisnis, keuntungan yang diperoleh perusahaan meningkat yang ditandai dengan meningkatnya RC rasio perusahaan. Dengan begitu, pemasaran menggunakan digital marketing dapat dioptimalkan oleh perusahaan. Lalu di sini ada tahapan pengembangan bisnis. Aktivitas persiapan pengembangan bisnis bisa dilihat pada tabel. Menggunakan metode yang digunakan dalam tahapan pengembangan bisnis ini adalah metode program evaluation dan review teknik atau PIRT dan critical path method atau CPM. Metode tersebut bertujuan membantu para manajer dalam merencanakan penjadwalan dan pengawasan kinerja proyek. Metode PERT dan CPM merupakan metode yang berorientasi pada masa, dalam artian keduanya mengarahkan kepada penentuan sebuah jadwal menurut Sitepu dan Sembayan 2013. Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa aktivitas yang tidak dapat dilakukan jika aktivitas lain yang dipersyaratkan belum selesai. Salah satunya aktivitasnya yaitu kegiatan operasi dan pemasaran tidak bisa dilakukan sebelum pengadaan sarana dan peralatan berdasarkan hasil hitungan pada software POM-QM for Windows. Untuk menerapkan optimalisasi digital marketing, ini memerlukan waktu 60 hari. Berikut adalah perhitungan CPM dapat dilihat pada slide berikutnya. Lalu berdasarkan perhitungan PERT atau CPM pada tabel 13, aktivitas A, B, C, D, E, F, E memperoleh nilai slack sama dengan 0, disebut sebagai critical path atau aktivitas kritis di dalam jalur. Hal ini berarti seluruh aktivitas tidak dapat ditunda dan harus dilaksanakan sesuai tahapan proyek selama 60 hari. Berikut tahapan perencanaan bisnis pada President's Grab dapat dilihat pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan President's Grab. Terdapat 6 titik yang dihubungkan dengan garis berwarna merah. Garis berwarna merah menunjukkan jalur kritis atau aktivitas yang tidak dapat ditunda pengerjaannya. Kesimpulan, rumusan ide pengembangan bisnis perluasan pasar pada PT XYZ berasal dari adanya kelemahan dan peluang. Berdasarkan analisis SWOT, diperoleh strategi WO, Weakness Opportunity. Setelah analisis melalui metode analisis SWOT, terdapat kelemahan yang dimiliki perusahaan, yaitu pemasaran melalui platform TikTok belum optimal. Dari kelemahan dapat diminimalisirkan oleh peluang yang dimiliki perusahaan, yaitu tingkat loyalitas konsumen tinggi terhadap produk frozen food, tinggi minat masyarakat untuk menjadi agen, dan perkembangan teknologi digital marketing yang semakin pesat. Berdasarkan analisis SWOT,
tersebut telah didapatkan strategi WO, yaitu perluasan dengan mengoptimalisasikan digital marketing dalam rumusan ide pengembangan bisnis. Ini tidak hanya menggunakan metode analisis SWOT saja, tetapi menggunakan metode analisis bisnis model kanvas atau BMC, laporan laba rugi, dan FC ratio. Penerapan pengembangan bisnis ini, perusahaan menggunakan strategi bisnis model kanvas atau BMC. Berdasarkan BMC, ada beberapa elemen yang berubah dan diperbaiki, yaitu customer segment. Setelah adanya pengembangan bisnis, perusahaan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Channel pengembangan bisnis pemasaran menjadi lebih optimal melalui platform TikTok. Revenue stream berubah, meningkat pendapatan sebesar 2.544.785.000 per tahun. Key research itu perubahannya menambah tenaga kerja sebagai content creator. Key activities itu perubahannya dalam aktivitas yang dilakukan perusahaan, yaitu dengan membuat konten yang menarik dan memperhatikan jam-jam membagikan konten agar masuk FYP. Key partnership itu bekerja sama dengan influencer TikTok agar produk perusahaan lebih efektif dikenal oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir, cost factor, yaitu adanya penambahan biaya tetap sebagai biaya gaji tenaga kerja dan biaya variabel di biaya influencer. Berdasarkan hasil analisis finansial menggunakan analisis laba rugi dan NC ratio, laba rugi yang diterima oleh perusahaan meningkat setelah adanya pengembangan bisnis sebesar 1.356.113.124 rupiah. Pada analisis RC ratio mengalami peningkatan yang semula sebesar 2,4 menjadi 2,7. Dengan adanya perluasan pasar, terlihat dari analisis finansial, pendapatan perusahaan meningkat, membuktikan bahwa strategi yang dipilih dapat dijalankan. Dan pada RC ratio, walaupun mengalami peningkatan biaya tetap dan biaya variabel, tetapi pendapatan perusahaan juga ikut meningkat. Saran, berdasarkan kajian ini, perusahaan dapat menerapkan dan mempertimbangkan beberapa alternatif strategi untuk meningkatkan penjualan melalui digital marketing, khususnya pada platform TikTok. Jika pemasaran melalui TikTok sudah optimal, jangkauan konsumen akan bertambah terus dan akan membuat perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Penulis berharap perusahaan menerapkan kajian pengembangan bisnis ini karena dapat meningkatkan pendapatan dan memiliki peluang yang besar untuk penjualan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.